Jamaah sekalian, mengawali kajian subuh ini, kita bersama meningkatkan syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur diberikan kesempatan untuk menjalani kembali aktivitas kehidupan kita setelah beristirahat dalam malam yang telah kita lalui. Kita berdoa mengawali aktivitas saat kita terbangun dengan bersyukur pada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dalam doa itu terkandung syukur, terkandung pengakuan, dan terkandung komitmen. Kita syukur diberikan kesempatan hidup saat sebagian hamba Allah, sebagian mungkin saudara kita, teman kita, kerabat kita, sudah kembali kepada Allah mendahului kita. Di antara sekian yang hidup itu, kita bersyukur masih diberikan kemampuan untuk beriman. Saat sebagian yang hidup, ada yang belum beriman kepada Allah. Dan kita berdoa semoga yang belum beriman dapat beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga bersyukur dari sekian hamba Allah yang mengaku beriman, kita masih diberi kemampuan untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah itu dengan beribadah kepadanya dan mengawali dengan menunaikan sholat subuh berjamaah ini. Kedua, ada pengakuan bahwa hidup kita ini tidak abadi. Ba'dama amatana. Ba'da pakai ma itu menunjukkan sesuatu yang berlangsung sementara. Sementara diambil rohnya dalam tidur. Bukan wafat yang sifatnya murni meninggal, wafat. Sementara ditahan dulu rohnya. Latihan untuk nanti menghadapi roh yang diambil untuk selamanya, meninggalkan dunia ini. Jadi setiap malam kita itu berlatih untuk menghadirkan pengakuan bahwa kehidupan dunia ini tidak selamanya. Karena itu ada sunnah sebelum tidur kita banyak beristighfar, ingat-ingat bekal pulang. Sekiranya mata itu terpejam, tidak terbuka kembali, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk pulang menghadap Allah. Jadi yang dikenakan, yang diraih, yang didapat di dunia ini, kita mengakui itu sementara. Kalau kaya, dunia kayanya sementara. Kalau pintar, pintarnya sementara. Kalau punya kedudukan, punya jabatan, sifatnya sementara. Karena itu sifat hidupnya disebut dengan dunia. Dari kata dana, yadnu, dunuwan, wa dunyaan. Sesuatu yang cepat punah. Kayaknya baru kemarin kajian, sekarang ketemu lagi. Punah, rusak. Dunia itu kalaupun nggak diapa-apakan rusak sendiri. Punya handphone bagus-bagus, simpan aja, nanti rusak sendiri dunia itu. Ada gelas nggak diapa-apakan, nanti rusak sendiri itu dunia. Jadi memperebutkan dunia, bertarung mendapatkan yang rusak dengan berselisih, itu kurang sehat. Karena pada akhirnya yang kita rasa kita dapatkan akan ditinggalkan juga. Tinggal pertanyaannya, saat meninggalkan tempat kita berkehidupan sekarang, menuju tempat yang baru, bekal apa yang sudah kita siapkan. Karena itu, bagian ketiganya kita berkomitmen wa ilaihin nusyur. Nusyur itu dari kata nasyara, artinya menyebar untuk kembali. Jadi kalau kita menyebar dari Masjid Al-Azhar ini, untuk balik lagi ke sini, itu nasyara namanya. Penyebaran kuatnya disebut intasyara. Intasyaratil jama'atu kharijal azhar liya'udu. Jamaah menyebar keluar banyak untuk balik lagi ke sini. Sifatnya disebut nusyur. Jadi kita mengatakan, ya Allah, terima kasih. Aku diberi kesempatan untuk hidup beraktivitas kembali sesuai ajal. Dan telah diberi pelajaran ditahan nyawa sementara untuk persiapan pulang. Aku berjanji hari ini akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal pulang kepadamu. Itu makna doa tadi. Kemudian alhamdulillah kita awali dengan menunaikan sholat subuh berjamaah. Dalam kesempatan subuh tadi, imam membacakan kepada kita surah An-Nisa, surah yang keempat,
Di rakaat pertama dibacakan 2 ayat dari ayat 128 sampai 129. Terkadang imam bisa hasil murajaah, bisa juga kadang ingin baca surat tertentu tiba-tiba yang muncul ayat lain. Bisa jadi. Tapi dalam sholat jamaah itu apa yang dibaca imam umumnya itu terkait dengan problematika kehidupan, sadar atau tidak sadar, yang sedang kita rasakan, yang sedang kita alami. Nah, di antara petunjuknya Allah menyampaikan jika dalam hubungan rumah tangga itu wa ini mru'un khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Jika dalam kehidupan rumah tangga pasangan ada kecurigaan pada pasangannya itu bisa menyimpang dari komitmen rumah tangga atau bahkan mungkin berselingkuh, maka jangan sampai kecurigaan itu langsung dibuka meluas ke publik. Masalah-masalah rumah tangga itu masalah privat. Ya, jadi kalau ada masalah, mau orang biasa, mau public figure, mau apapun, selesaikan dalam ranah privat. Jangan banyak dituangkan persoalan rumah tangga ke ranah publik. Mediasikan oleh orang-orang terbaik dari kalangan keluarga yang tahu inti persoalan, diminimalisir persoalannya sehingga selesai di ranah yang kecil dan tidak menyebar. Kalau itu bisa dikerjakan, kalau mau islah, Allah akan bimbing islah. Kalau disebar ke publik, tiba-tiba nanti islah baikan, sulit meralat sesuatu yang sudah tersebar keluar. Kalaupun nanti di rakaat keduanya, wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Kalaupun ada keputusan mesti kemudian berpisah karena dilakukan dengan cara yang baik, maka keduanya pun akan dipandu oleh Allah. Imma mendapatkan jodoh yang sesuai lagi, atau dipandu mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau sedikit-sedikit ibu gelisah pasang status, nanti masalah bertambah. Nggak nyangka ya, dia bisa begitu. Kemarin baru suamiku, sekarang dia tuh. Itu sudah nyangka lagi. Ya? Kalau bilang nggak nyangka berarti sedang nyangka itu. Oke? Yang kedua, sadar atau tidak sadar pada yang pertama itu, sekarang rasanya kita dihadapkan pada kasus-kasus demikian. Dikit-dikit ngamatin rumah tangga orang, punya masalah langsung curhat gitu. Dan yang nggak ada kerjaan, anak kita sendiri belum dimandiin, udah mikirin rumah tangga orang gitu. Ya, bahas, bicara, sibuk, ini itu. Nah tadi ayat itu sadar atau tidak sadar digambarkan tentang situasi yang terjadi. Jaga keadaan rumah tangga. Di 2 pekan lalu kurang lebih, saya menjadi saksi dari satu pernikahan, memberi tausiah. Kemudian saya tanya penghulunya, bukan tentang pernikahan. Pak, berapa perbandingan antara yang menikah dengan yang berpisah? Ternyata hasilnya mengagetkan. Jadi kalau ada satu pernikahan terjadi, itu perbandingannya 1:50. Terdapat 50 perceraian terjadi sekarang. Dan motifnya banyak. Salah satunya yang diungkap tadi dalam bacaan imam. Nah, kemudian yang kedua, bagi yang kehidupan rumah tangganya, suaminya misalnya berpoligami, nah itu punya tanggung jawab lebih dibandingkan dengan yang monogami. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kalau mau adil ke semua nggak akan mungkin, maka jangan cenderung kepada salah satu, dibagi kepada yang lainnya supaya mendapatkan perhatian yang sama. Itu diantara hal yang diingatkan. Kalau Quran kan ngasih solusi harus luas, ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Kemudian di ayat keduanya tadi disampaikan, kalaupun ada perpisahan mesti baik, seperti halnya pernikahan pun berlangsung baik. Nah ini gambaran didapatkan dari kesempatan subuh tadi. Sengaja saya selalu berusaha untuk membuka demikian supaya kita mengerti apa yang dibacakan dalam kesempatan sholat berjamaah itu.
sadar atau tidak sadar, itu bagian dari petunjuk kehidupan yang seringkali kita dapatkan dalam kehidupan sosial kita. Intinya jaga kehidupan keluarga yang baik, hubungan suami istri yang baik, hubungan orang tua dengan anak yang baik, jaga seutuhnya sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik sebagai keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada persoalan di rumah tangga, selesaikan sebaik-baiknya dengan cara terbaik dan diminimalisir, lokalisir tempat dan keadaannya sehingga tidak banyak terbuka keluar. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, ini dalam fikih keluarga nanti disematkan satu nama pada penjelasan itu. Nama keluarga itu setidaknya ada 4 nanti. Ada 4. 1 ahlun, 2 alun, 3 ailatun, 4 usratun. Ya. 1 apa? Ahlun. Itu menunjuk pada anggota keluarganya. Ya. Saya punya anak pertama Muhammad Hamilul Quran. Huwa ahli bait. Wa ahlu baiti. Anggota keluarga saya. Ahli bait Nabi, anggota keluarganya Nabi. Kalau alun, al itu keluarga dengan seluruh keturunan dan koleganya. Jadi dari ayah dengan ibu punya anak, punya cucu terus ke bawah itu alun. Ada surah ketiga dalam Al-Quran, surah Ali Imran, bukan Ahlu Imran, Alu Imran. Karena ada Imran menikah dengan Hanna alaihimussalam, melahirkan Maryam, dari Maryam melahirkan Isa alaihimussalam jami'an. Itu semua keluarganya menjadi keluarga terbaik. Baik semua, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, cucunya pun baik. Kalau ingin punya keluarga dari anak sampai keturunannya baik semua, belajar keluarkan 200 ayat di surah Ali Imran. Tuh. Ada ailah, ya, seakar dengan akar mula kata awul yang berarti saling mendukung, menopang. Kalau sudah berkeluarga, jangan saling menjatuhkan, saling dukung. Kakak mendukung adik, adik menopang kakaknya. Jangan sampai karena harapan warisan jadi terpecah silaturahim. Jangan sampai jadi tidak kenal antara kakak dengan adiknya, antara paman dengan keponakannya. Aul, ailah, saling dukung. Nah, itu di Islam ada nanti ayat-ayatnya. Suami mendukung istrinya, istri dukung suaminya. Kalau suami punya jabatan karir, jangan sampai hancur karir karena perilaku istrinya. Suami yang punya jabatan, istri yang flexing. Nah, nanti ada itu, ada ayatnya. Ya, An-Nisa ayat ke-34 itu unik. Unik. Menjaga martabat keluarga ditekankannya kepada istri, walaupun suami punya kewajiban yang sama, tapi istri lebih ditekankan. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah itu cirinya 2. Taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik menurut Allah. Suami minta berjilbab, jilbab. Suami minta istri ngaji, ngaji. Suami minta istri jaga rumah tangga baik ya. Apa mau keluar dulu kerja, jaga. Itu istri yang begitu di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan menarik. Kalimatnya indah sekali. Idza shamat shamaha, walaupun hanya puasa Ramadan saja, tidak puasa sunnah. Kemudian sholat sholaha, dan sholat fardu saja nggak sempat sholat sunnah. Tapi wa ata'at zaujaha, dia menaati suaminya karena Allah. Wa hafidhat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Qilanaha yaumal qiyamati, dikatakan kepada istri seperti itu di hari kiamat saat hisab yang menegangkan. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti, cepat segera masuk surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Nah, jadi begitu Bu, jangan dikira menjadi seorang ibu itu, seorang istri itu rendah statusnya, tidak, tinggi di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, menjaga martabat suami, rumah tangga, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Saya coba cari-cari itu penekanannya kemana, kenapa ditekankan ke perempuan ke situ. Oh ternyata salah satunya
Apa yang dikerjakan suami, termasuk jabatan yang diemban suami, istri ikut di dalamnya, tidak sebaliknya. Suaminya RT, istrinya ibu RT. Suaminya wali kota, istrinya ibu. Tidak sebaliknya, ibu yang wali kota, suami nggak ikut jadi bapak wali kota. Tidak. Tapi kalau suami punya jabatan, istri ikut. Suaminya bapak direktur, ibunya ibu direktur. Padahal yang direktur siapa? Suaminya. Nah, apapun yang dikerjakan oleh istri, suami terbawa. Nah, itu diantaranya. Itulah aul. Jadi saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan. Yang ketiga, usratun. Seakar dengan kata sir nanti, kedalamannya, yaitu rahasia. Di dalam kehidupan rumah tangga, ada bagian-bagian yang harus terjaga secara rahasia, yang diketahui oleh anggota keluarga inti saja. Jangan terbuka keluar. Ada yang sifatnya tempat. Nabi itu walaupun desain rumahnya sederhana, tapi ada bagian privasi yang gak bisa diakses orang luar. Makanya desain ruang tamunya rumah Nabi walaupun sederhana, itu tidak tembus langsung ke kamar utama. Kalau teman-teman lihat tuh desain rumahnya Nabi itu, nggak tembus langsung, terima tamu sisi mana, jadi nggak kelihatan. Nah, ibu kalau bawa teman-teman pengajian ke rumah, jangan ditunjukin kamar utamanya. Nah, di foto ceklik, ternyata Hello Kitty ya, di-upload ya. Nah, itu gambarannya. Nah, ada ruang-ruang yang tidak boleh terbuka ke publik. Makanya kalau ada persoalan, jangan sedikit-sedikit rekam, sedikit-sedikit upload. Nanti heboh dibahas, bikin podcast rame gitu, nggak selesai-selesai. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyimak bersama-sama ceramah yang sangat bermanfaat dari Ustadz Adi Hidayat. Dalam kajian kali ini, banyak sekali pelajaran berharga yang dapat kita ambil, dan saya ingin menyimpulkan beberapa poin penting dari apa yang telah disampaikan. 1. Meningkatkan rasa syukur dan keimanan. Ustadz mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan hidup yang masih diberikan kepada kita. Banyak di antara kita yang seringkali melupakan betapa berharganya setiap detik yang kita miliki. Dalam doa yang kita baca saat bangun tidur, terkandung rasa syukur atas kesempatan untuk hidup kembali setelah seharian beristirahat. Kita juga diajak untuk mengakui bahwa hidup ini adalah anugerah, dan bahwa keimanan yang kita miliki adalah suatu karunia yang harus kita pertahankan dan buktikan melalui amal ibadah. 2. Kehidupan dunia yang sementara. Salah satu poin yang sangat ditekankan dalam ceramah ini adalah bahwa kehidupan dunia ini sementara. Ustadz menjelaskan dengan sangat jelas bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat fana atau cepat rusak. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan, kekayaan, kedudukan, dan kecerdasan yang kita miliki, suatu saat akan hilang atau rusak. Ustadz mengajak kita untuk merenung, bahwa semua yang kita miliki di dunia adalah titipan, yang suatu saat akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih bekal, yaitu kehidupan akhirat. 3. Tidur sebagai latihan untuk menghadapi kematian. Ustadz juga mengingatkan kita bahwa tidur adalah latihan untuk menghadapi kematian. Setiap malam ketika kita tidur, kita seolah-olah menjalani proses wafat sementara. Ketika kita tidur, ruh kita diambil oleh Allah, meskipun bukan berarti kita mati. Ini adalah latihan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian yang hakiki. Oleh karena itu, sebelum tidur, kita dianjurkan untuk banyak beristighfar dan mengingat bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah. Karena, tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang, dan kita harus selalu siap dengan bekal yang terbaik. 4. Berkomitmen untuk mencari bekal akhirat. Setelah kita menyadari bahwa dunia ini sementara, kita harus berkomitmen untuk mencari bekal pulang ke akhirat. Ustadz menjelaskan bahwa kata nusyur dalam doa yang kita baca setiap hari merujuk pada aktivitas kita yang harus membawa manfaat untuk kehidupan akhirat. Setiap aktivitas kita harus dilandasi dengan niat yang benar, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus mengingat bahwa dunia ini adalah tempat sementara, dan segala yang kita kejar harus dipahami sebagai bekal untuk kehidupan setelah mati. 5. Menghargai dan menjaga kehidupan rumah tangga. Ustadz Adi Hidayat juga menyentuh tentang pentingnya menjaga kehidupan rumah tangga. Salah satu pesan utama dalam ceramah ini adalah bahwa masalah rumah tangga sebaiknya diselesaikan dengan cara yang baik dan tidak dibuka ke publik. Jika ada masalah dalam hubungan suami istri,
Sebaiknya diselesaikan dalam ranah privat, dan jangan sampai dibagikan ke media sosial atau dibicarakan dengan orang lain. Ustadz mengingatkan bahwa kehidupan rumah tangga adalah urusan pribadi yang harus dijaga dengan baik. Kecurigaan atau kesalahpahaman dalam rumah tangga jangan langsung dibuka ke publik, karena ini bisa memperburuk keadaan dan sulit untuk diperbaiki setelah tersebar luas. 6. Poligami dan keadilan dalam rumah tangga. Dalam bagian ceramah ini, Ustadz juga menyinggung tentang poligami, di mana suami yang berpoligami memiliki tanggung jawab lebih besar. Ustadz mengingatkan bahwa dalam poligami, seorang suami harus adil terhadap istri-istrinya, baik dalam hal perhatian, nafkah, maupun waktu. Ini penting agar tidak ada istri yang merasa terabaikan. Ustadz juga menekankan bahwa jika terjadi perpisahan dalam rumah tangga, perpisahan tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik, sehingga tidak menyakitkan bagi kedua belah pihak. 7. Menjaga martabat keluarga. Ustadz juga mengingatkan kita untuk menjaga martabat keluarga, terutama dalam konteks peran istri dalam rumah tangga. Seorang istri yang taat kepada Allah dan suaminya, dan menjaga kehormatan keluarga, akan mendapat pahala besar dan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Istri yang menjaga rumah tangga, menjaga kehormatan keluarga, dan menahati suaminya yang meminta kebaikan sesuai dengan ajaran Islam, akan dijanjikan untuk masuk syurga dari pintu mana saja yang ia inginkan. 8. Saling mendukung dalam keluarga. Dalam keluarga, baik suami maupun istri harus saling mendukung. Ustadz menekankan bahwa dalam kehidupan berkeluarga, masing-masing anggota harus saling menopang dan menguatkan satu sama lain. Istri harus mendukung suami dalam setiap perjuangannya, dan suami juga harus mendukung istri dalam setiap langkah yang diambilnya. Ustadz mengingatkan agar kita tidak terpecah belah karena hal-hal yang tidak penting, seperti perbedaan pendapat mengenai warisan atau masalah lainnya. Keluarga harus saling mendukung dan menjaga silaturahim antar anggota keluarga, agar tercipta keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga. 9. Rahasia dalam keluarga. Ustadz juga mengingatkan kita bahwa ada bagian-bagian dalam kehidupan rumah tangga yang harus tetap terjaga secara rahasia. Setiap keluarga memiliki privasi yang tidak seharusnya dibagikan ke publik. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak membagikan masalah rumah tangga atau kehidupan pribadi kita kepada orang lain. Jika kita ingin menjaga keharmonisan keluarga, kita harus menjaga kerahasiaan dan tidak membiarkan masalah pribadi tersebar luas. Demikianlah beberapa pesan penting yang bisa kita ambil dari ceramah Ustadz Adi Hidayat kali ini. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi panduan hidup bagi kita semua, dan kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, serta lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu merasakan bahwa ceramah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar lebih banyak orang yang dapat merasakan manfaat dari kajian yang telah disampaikan. Kami juga mengajak kalian untuk berdoa untuk Ustadz Adi Hidayat di kolom komentar. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap langkah dakwahnya. Mari kita terus berusaha memperbaiki diri, menjaga keluarga, dan mencari bekal terbaik untuk akhirat kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua menuju jalan yang lurus. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan semoga kita semua diberi kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.